memasuki acara Maulid Nabi. Mari kita dulu baca surat Al-Fatihah pertama-tama untuk orang tua kami yang berwakaf tanah pondok kita, tanah masjid, yaitu almarhumah Hajah Zubaidah dan almarhum Haji Musani khususnya, dan kemudian orang-orang tua-tua kita yang berwakaf untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, termasuk juga keluarga kami bernama Salihuddin bin Nudin, Abdullah bin Pandu, Saliyah binti Sisam, kemudian Halijah binti Jamin, Yanto bin Suparji. Ya, mudah-mudahan saudara sampaikan pembacaan daripada pahala Fatihah kita untuk orang-orang yang disebutkan tadi, sehingga mereka mendapatkan tempat di sisi Allah dalam kuburnya lapang, hilangkan fitnah kubur, insyaallah nanti bangkit dari kubur hidup kembali dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya kuntum sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sore hari ini alhamdulillah saya juga berhadapan dengan anak-anak saya, adik saya, saudara-saudara saya. Jadi saya menyebut dengan ibu, bapak, ya, yang tersinggung itu merupakan salah satu di antara istilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan ibunya, kata Siti Hadirin Aisyah, Ibu Aisyah. Tuh, karena kaum ibu itu diangkat martabatnya setelah Nabi Muhammad lahir. Jadi saya bawa tema di sini, kelahiran Nabi Muhammad adalah untuk meningkatkan dan kemuliaan martabat dari kaum ibu. Insyaallah. Istilah Maulid, paham ibu? Apa ini Maulid? Kelahiran. Kita sering memperingati kelahiran anak. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ tidak wajar kelahiran Nabi kita tidak ikut. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia, ikutan kita. Pertama, kaum wanita, ibu-ibu ini di zaman jahiliyah tertindas. Siapa melahirkan anak betina, bunuh hidup-hidup. Zaman itu, sebelum Nabi Muhammad lahir. Sehingga perbandingan perempuan 1, laki-laki 13 penduduk waktu itu. Zaman Nabi Musa yang jantan dibunuh, berbanding waktu itu 15 orang perempuan, 1 laki-laki. Nah, jadi berarti kalau kita lihat Nabi Muhammad lahir itu untuk meninggikan martabat derajat kaum ibu. Maka dipanggillah ibu. Kalau bapak, ya, jantan itu bapak. Jadi jangan tersinggung saya manggil ibu-ibu ya. Karena anak-anak cucu saya ini. Ya, doakan saja mudah-mudahan saya sehat juga, bertemu lagi di masa-masa akan datang. Ya. Pada saat ini saya akan menguraikan yang belum saya uraikan di masjid kemarin di Langgar. Saya sudah masuk 3 kali. Kalau ikut dengan saya hari ini,
Dari kemarin tidak ada urai di situ terdengar. Di situ terdengar. Nah, sekarang saya uraikan di sini masalah berhubungan dengan kaum ibu. Maka di zaman jahiliyah perempuan 1 banding 13. Zaman jahiliyah itu seorang perempuan itu sama dengan lakinya 13 orang. Kenapa? Sebab betina dikit dibunuh hidup-hidup. Sina Umar radhiyallahu anhu pun bermasuk Islam pada membunuh anak perempuannya. Seorang raja Dahiyatul Kalbi 70 orang anak gondeknya perempuan dibunuh hidup-hidup. Alangkah derajat perempuan itu hina ya waktu itu. Mungkin kada Nabi Muhammad dah lahir, mungkin ibu kita ada macam ini. Dan apa rapinya, bagusnya, banyaknya. Nah, nanti kita ceritakan dalam surga bagaimana ibu-ibu kita di dunia ini. Maka di zaman jahiliyah itu kira-kira 13 orang atau 10 orang laki-laki, perempuannya 1, itu sama-sama sebagai seorang istri. Kalau anak itu lahir nanti kumpul yang 10, tengok mukanya, apa saya tu nak, kau lah belum, anak kau, walaupun dia 10, itu zaman jahiliyah, zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir. Ada juga adatnya waktu itu, lah tahun merangkak anak kau kumpul orang 10 tadi. Terus kita kayak sebagai bapak orang tadi, kemana anak tu ngacu ni? Ngacu ke si A, anaknya lah, belum lah. Itu zaman jahiliyah, anak hina perempuan. Ini sejarah kaum ibu zaman jahiliyah. Nah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, martabat kaum ibu ini sama dengan laki-laki. Padahal kaum ibu itu yang pertama lahirnya dalam surga. Ini Hawa itu surga lahir itu. Moyang kita dan Hawa itu dalam surga. Datuk kita Adam dalam surga. Jadi saya bawa dikit lamunya ya, tabelnya. Datuk Adam kita sampai ke masa Nabi Nuh 950 tahun umurnya. Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Jadi dari Nabi Adam sampai akhir Nabi Nuh 1950 tahun. Kemudian disambut Nabi Ibrahim 2290 Mesir. Sebelum Mesir 2290. Jadi jumlah sampai tahun Mesir 4240 tahun. Masuk dulu. Nah, kemudian tahun Mesir itu kan lahir Nabi Isa masih. Sekarang sudah ya 2024. Kita tambahkan 6264 tahun. Itu sampai sekarang ini dari kita Adam sampai ke kita gitu. 6264. Nah, kalau kita lihat sebagai ulama tafsir umur dunia ini 7000. Coba kita kurangi 7365 tahun dari Adam kepada sampai dari Muhammad tadi. Berarti tinggal potong dari 7000, potong 6264, berarti tinggal umur dunia lagi kalau lihat 736 tahun. Kiamat. Itu tanda-tandanya sudah banyak. Kata Nabi, orang tak berhenti berperang, orang tak berhenti bangun-bangun. Gempa bumi banyak darah, angin topan, lalu galau tu. Tanda-tanda mau kiamat. Yang belum lagi Nabi Isa nanti turun, belum ada. Imam Mahdi nanti keluar, belum ada. Kalau kita lihat umur dunia katanya ada tahun 7000 tahun, itu dia sudah dipotong 6264 tahun dari Nabi Adam sampai sekarang, ya nanti 730 tahun lagi. Dan tercapai lagi gitu ya. Nah, ada. Itu salah satu di antara proses perjalanan dunia ini. Di 7000 tahun itu cuma 7 hari, hari akhirat maksudnya. Ya. Dalam sejarah kita, Nabi Muhammad itu kan
lahir ke dunia ini disambut oleh seorang perempuan nama Siti Asia dan seorang perempuan nama Siti Maryam. Nanti dalam surga kaum ibu-ibu ini siapa yang memimpinnya? 4 orang perempuan. Siti Khadijah istri Nabi, Siti Fatimah anak Nabi, Siti Asia istri Nabi, Siti Maryam istri Nabi. Dalam surga itu mimpin. Jadi pimpin kaum ibu-ibu itu dikit, 4 orang. Kalau jantan banyak nanti sekian nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat nanti ibu-ibu, kita akan ketemu. Sampai ingin ketemu nanti dengan Nabi Muhammad, ya, cintailah dia. Ingin nanti ketemu dengan Siti Fatimah, cintai Nabi. Ingin ketemu dengan Siti Khadijah, cintai Nabi. Dalam surga nanti ada rumah-rumah, istana-istana yang khusus. Istana Nabi, rumah Nabi, istana Siti Aisyah, Siti Aisyah, ada. Istana orang yang masuk ke dalam surga, insyaallah kita masuk. Alhamdulillah ya. Macam mana enaknya dalam surga itu? Orangnya cantik, elok, sebayo, jantan sebayo, betina sebayo. Jantan seperti Nabi Adam, betina seperti Siti Hawa, sebayo kan. Umur seperti umur 30 tahun kan. Nah, di sana tuh nanti masuk surga tuh nanti orang tidak ada lagi kepengen seperti kita di dunia ini. Jadi ada waktu, ada harinya pertemuan di rumah Nabi, pertemuan di rumah Siti Aisyah, Siti Khadijah, dan ibu-ibunya masuk surga. Jadi majelis apa tuh? Majelis pesta kegembiraan. Sana semayang dah lagi, baca yasin dah lagi, gembira tu lah. Rasa khawatir dah lagi, rasa takut dah lagi. Karena itu orang di sana dari cemburu, dari selingkuh. Suaminya ini istri kawan dada, istri itu ini suami kawan dada. Sebab suami dan istrinya lebih elok dari yang lain-lain. Istri menang suaminya lebih elok dari yang lain-lain. Itu. Jadi sana tuh hari gembira. Tidur dah lagi dan surga. Ngapa? Mengejar kesukaan. Ada kita dunia kok. Apalagi kalau kita ada pertemuan seperti itu, ada jin lah, mungkin tahan dulu, ya. Untuk pergi ke situ, kita bersihkan dulu, pakai make up dulu. Sana ada orang tidak lagi perlu dengan pakaian make upnya segala macam. Apa kata Al-Quran? Uhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a. Mereka perempuan-perempuan nanti di sana kata Allah akan dihiasi dengan gelang, permata, lu'lu' dan emas penuh segala untuk segala. Kemudian walibasu fiha harir, pakaian sutro. Tak ada pakaian yang itu sutro. Ini Al-Quran ya, Tuhan yang berkabar informasi berita akhirat. Jadi kalau kita ingin katakan surga begitu. Orang masuk surga nanti muda, tak tua lagi selama-lamanya. Masuk surga nanti sehat, tak sakit lagi selama-lamanya. Karena kada ada rumah sakit, pening yang tak ada, sehat, kencing tak lagi sana, berak tak lagi. Kalau kita dunia kau rumah istana mana, tentu ada tu buang air. Nah, kencing di sana tu gantinya keringat keluar. Itu seperti bau kasturi. Saya ceritakan sergo ibu ya. Kita ini mudah-mudahan menjadi calon pun. Ya, amin. Amin dah. Amin kan sergo tu. Ada amin dah. Sergo, calon-calon sergo insyaAllah. Anak-anak di surga banyak, anak-anak banyak, indah cantik dari bidadari. Apa kerja anak-anak? Anak-anak itu bukan
Di antara ulama mengatakan anak orang kafir yang mati kanak-kanak di sana nanti dia menjadi hamba. Apa kerjanya? Bawa air, bawa gelas, bawa teko. Ditanya ibu sedang, Bu, minum apa, Bu? Minum air madu. Yang minum. Tak lagi kita ke rumah, ada dapur macam itu sih, tak lagi. Kalau macam dunia kau belum indah lagi, melok lagi. Jadi kata Nabi, barang siapa mengamalkan Asmaul Husna masuk surga. Asmaul Husna itu 99. Dia masuk surga 99. 99 kali lipat nikmat dunia. Dunia cuma satu, nikmat Tuhan. Karun yang begitu emas banyak satu. Di sana nanti 99 kali lipat nikmat dunia dalam surga. Karena Nabi mengatakan siapa yang menghafalkan itu masuk surga. Hafal dulu lah, banyak hafal ya. Alhamdulillah sudah hafal, yang belum tu guyon sudah hafal. Asmaul Husna tadi. Asmaul Husna itu nama yang baik, yang elok pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti sebelum orang masuk surga itu kita ini bangkit dari kubur, orang Islam, orang mukmin sudah bercahaya-cahaya mukanya, dibawa malaikat kepada masyar kumpul. Tapi kalau orang kafir ditarik kubur-kuburnya, alhamdulillah, kadang-kadang tidak ke sana, takut. Kalau orang itu mukmin, tambahin ke sana menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir jahannam. Apa kata Al-Quran? Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang hafal ayat? Dalam surah apa? Surah Al-Muluk. Orang kafir itu kata Allah tempat tinggalnya jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jahannam termasuk tempat yang paling buruk. Paling elok. Al-Quran. Tapi kalau orang beriman, mereka masuk surga, yuhallawna fiha min asawiramin wa du'a, berikan perhiasan gelam, kalung dari emas dan permata lu'lu. Wa libasu fiha harir, pakainya setruk. Apa tidak mau kita macam itu? Ya, ini kita buka isi nikmat Tuhan dalam Al-Quran, mensediakan untuk hamba beriman beramal soleh. Begitulah indahnya kebaikan Tuhan. Kita menjadikannya suruhnya kita beramal ibadah, disediakan tempat yang paling indah. Surga itu tidak ada lagi akhirnya. Nah, apa kata hadis Rasulullah? Surga itu istilahnya bukan bait, qasrun. Qasrun itu maligai. Tempat orang di situ. Satu maligai itu kata Nabi dalam hadisnya ada 1000 kamar. Satu kamar ada 1000 ranjang. Lihat hadis Nabi. Satu ranjang 1000 bantal, 1000 selimut. Itu keadaan orang sebelumnya. Dalam hadis Nabi. Bidadari yang dijadikan Allah itu untuk pelayan, pendamping ibu-ibu dalam maligai tadi. Tapi dia siap pakai juga oleh suaminya. Tapi tidak cemburu dengan itu. Apa sebab? Karena di sana tidak lagi perasaan khawatir, cemburu, sedih, tidak lagi. Maka kalau sudah semayang, sudah bersalam, ada doa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muzhammanil hamma wal hazan. Muzamukum. Ada mengapa itu? Oh, muzhammanil hamma wal hazan. Ya Tuhanku, hilangkanlah perasaan duka cita, sedih. Sudah semayang, datang masuk muka sudah salam itu doa. Allah muzhammanil hamma wal hazan. Ke kanan kan sudah doa nama ini asqalul jannah. Kiri aku benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah muzhammanil hamma wal hazan. Cukup galau ibu itu agama itu. Nanti kata Allah, kita ini nanti hidup balik. Di dunia ini batas kita dari pintu kubur. Mati itu pintu kubur, pintu untuk akhirat. Semua orang mesti mati. Nabi Muhammad mati, Jibril mati, Mikail mati, Israel nyawa mati. Terakhir sebagian nyawa napas mati.
Bagi kita, semua agama yakin manusia ini mati. Agama Kristen, Katolik, semua. Mereka itu lain keyakinan. Ada matinya dan bawa duit, bawa pakaian. Nah, dan kita tidak macam itu. Ya. Kalau kita disuruh mendoakan, dia mati. Nanti waktu bangkit dari kubur, ditiup malaikat Israfil, tiup roh. Kita ini masing-masing di kubur hidup. Nah, hidup. Kalau kita orang beriman, anak kita orang beriman, nenek, datuk semua beriman, kumpul nanti. Tapi kalau yang tidak beriman, tidak ketemu. Bisa. Jadi kita sayangin di dunia kok, diajak dia beriman, ajar iman, ajar agama, supaya nanti kumpul di dalam daerah dengan mereka gitu. Anak, keluarga kita. Ya. Jadi diarah menuju surga. Timbang amal. Nah, penimbang amal ini yang nama syafaat Nabi. Orang banyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi nanti bantunya. Nabi di situ pakai sorban ini, pakai apa namanya sorban, pakai gamis, pakai selop. Ditimbang umatnya kan berat, amat jahat. Jika ceper amal baik, jika yang namanya Nabi ambil salah, masukkan dulu amal baik. Masih juga lagi Nabi ambil, nah, masuk. Ikut nama syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Nah, itu nanti di situ. Yang berkuasa dan daging di sidang itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lainnya. Maka patut ibu-ibu itu menghormati, menghadiri peringatan maulid beliau. Dan kita cinta dengan beliau, peringati maulidnya, kelahirannya. Dan ini banyak terkandung pelajaran yang kita anggap remeh. Saya baru tahu di sana. Baik, kawan temannya nampak Nabi dekatnya, nolongnya, awak dah. Awak di situ tak cinta dengannya. Masih sawat jalan. Itu salah satu di antara penerbit selawat. Diperiksa amal kau sebanyak tu makhluknya 6 jam habis siap. 6 jam itu macam mana komputer gitu. Komputer Allah Tuhan tadi. Kalau di dunia kau berminggu-minggu jidan orang seorang tu putus. Ada. Kalau sana itu sebentar. Yang surga tu, yang neraka tu. Yang tak bisa surga, tak bisa neraka tu. Ada nanti bisa surga, maksud neraka tak. Kecewanya di atas. Apa nama tempatnya? Al-A'raf. Ada dalam Quran surah Arab. Surah Arab dan Quran ada apa? Arab itu nama satu bukit, tempat orang yang sama timbang sama berat, timbang amal baik sama berat. Sergoda dia neraka di atas. Di atas mandang ke surga orang nampak, orang nampak. Ramandang dari surga, oi kawan, mana kita kenal dunia, aku kenal. Belakang besok nampak tu. Mintalah kami air, minum, makanan. Apa kata orang dari surga tu? Maaf je. Itu nanti dadanya jauh. Kalau masuk mandang neraka, ya Allah lindungkanlah aku dari siksa itu ya Allah, kata orang di atas. Tapi akhirnya dengan keredaan Tuhan, kan Tuhan dia masuk ke dalam surga juga. Tapi orang puas dulu. Itu salah satu. Bangkit dari kubur, semua kita telanjang. Yang tak telanjang itu nabi-nabi, para siddiqin, syuhada. Apa? Tak takut, tak malu. Kenapa menghadapi kiamat mah risau? Tak ada lagi kita main-main menghadapi sana tu. Kemudian sampai itu berapa timbangan amal tidak ditimbang, ternyata amal itu misalnya alhamdulillah baik, kata Nabi salim selamat kau kata Nabi di tiang siratal mustaqim, sebelahnya baru surga, bawah titipkan neraka, dititipkan ada tajur, ada unak, ada segala macam. Itu proses di akhirat tuh. Kalau kita ceritakan, orang yang sholatnya baik, tidak meninggalkan sholat, niti itu seperti kilat.
Itu siratal mustaqim seperti kilat. Kalau seperti kilat itu udah terasa katanya. Ada. Orang yang amalnya buruk banyak, nah tergelincir campak. Karena tadi kena tajurnya, kena unaknya di situ. Nah, apa kata Al-Quran itu? Ulaikal aghlal fi anaqihim. Ada aghlal di situ belenggu-belenggu di situ banyak. Sampai seberang sana. Siratal mustaqim itu kata di antara hadis Nabi mengatakan mendatar perjalanan 500 tahun. Naik kaki perjalanan 500 tahun. Turun perjalanan 500 tahun. Berapa panjang? Nah, ukuran itu. Tapi orang beriman kepada Allah, menjalankan ibadah Allah, pendek dia. Nyingkat seperti 4 hasto, lebar, panjang 4 hasto. Titik surat ini. Nah, salah satu di antara amalan kata dalam nama itu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilaha wahdahu rabban sayyidul mamluk siwa nabi musibun. Bacaan syahadat itu memendekkan siratal mustaqim, melebarkan. Ibu paham tuh? Jadi kita boleh baca. Kan kalau orang tua kita kan sudah baca doa tu, asyhadu an la ilaha illallah segala, ilaha baru salam. Itu doa untuk memendekkan apa nama itu siratal mustaqim yang 500 tahun tadi. Nah, dan kemudian lebar 4 tahun. Nah, sampai seberang sana. Ini kita anukan dulu ya. Yang sampai ke sana itu ada laki ya, cuma bini dah. Siapa? Nabi Nuh, istrinya Wahilah, saudaraku. Nabi Lut, istrinya saudaraku. Ada yang sampai ke sana itu, istrinya laki dah, Fir'aun, Siti-Asyah ada. Sampai sana, Fir'aun, saudaraku. Ada sama-sama masuk, ada sama-sama tidak masuk. Nah, alhamdulillah kita disitu dapat merenungkan. Mudah-mudahan kelepasan suami istri kita di dunia itu sama-sama di dunia ini, sama-sama di sana. Kalau sana kita seorang bini yang ada yang laki tidak ada, walaupun enak sego itu asal-asal masih kawan, ya. Apalagi bidadari jantan tidak ada, dari betina pun ada. Kalau jantan bini dah banyak sebenarnya. Imam Nawawi mau tahu tak dia bini. Ada dosen saya dulu, saya Al-Bakri, anggota kepala, hafal kita banyak tu, dan juga sampai mati. Tapi kalau ibu baiknya dikit, ya, mudah-mudahan ada saja. Ya, semua Tuhan. Sampai seberang sana ada tenda, disediakan malaikat. Ini tenda orang-orang syahid, ini tenda orang-orang haji, ini tenda-tenda orang yang dermawan, ini tenda orang-orang yang soleh, ada tenda masing-masing. Kemudian waktu di tenda itulah malaikat memberi pakaian dengan itu, pakaian dia bawa dari surga. Enak dah dulu, enak kan? Dari surga malaikat memakai kita seperti pengantin. Bajunya, jari 10 ini dipenuhi dengan cincin, kata hadis Nabi. Di cincin, permata cincin ada kaligrafi ayat Quran di sini. Apa di antara kaligrafinya? Udkhuluha bisalamin aminin, ada di situ. Assalamualaikum tibtum khalidin, ada di situ. Dalam kaligrafi cincin 10. Di sana jantan betina bu, pakai gogong. Betina kami di dunia kita boleh pakai emas, gigi emas, gelang emas, kalung emas, pakai jantan tak boleh. Bisa besok sama. Dan itu termasuk perhiasan. Kemudian berikan pakaian sutera yang hijau, yang merah, yang lembut, tebal pakai. Nah, sudah pakaian seperti itu. Nah, kita sebelum berpakaian ini mandi dulu. Sudah mandi itu badan kita ini berubah. Seperti badan orang surga. Nah, dari situ timbul make-upnya, celaknya, dikupurnya. Nah, jadi malaikat ada bawa make-up situ. Dengan mandi dan sungai itu, semua paras kita berubah, indah itu. Nah, kemudian sudah dipasang
baru diarak. Baca dalam Quran surah Az-Zumar 7 ayat nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan Allah di orang bertakwa dengan Allah itu ke surga berkelompok-kelompok, kelompok orang haji, kelompok orang syahid, kelompok orang alim, kelompok orang yang taat. Itu Nabi ada. Hatta idza ja'uha futihat abwab. Hatta idza ja'uha wa futihat abwab. Sampai di depan surga, orang banyak dan apa? Mereka situ berhenti pula. Ada lagi situ tenda dari emas, dari permata. Sudah duduk semua di situ. Ada depannya ada peniup malaikat. Siapa nama malaikat penjaga surga? Hah? Siapa nama? Ridwan. Tahu ya. Itu guna pengajian gitu. Nama ilmu. Malaikat Ridwan. Kalau neraka Malik. Orang kejam, orang marah. Akan Nabi datang ke akhirat tidak ketahui. Sama itu Malik. Tuhan ini orang permah hati, ya, orang penyayang, penyantun, orang tersenyum. Itu. Naik ke beliau, menyambut orang datang surga. Apa kata pedatonya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, dalam Quran surah Az-Zumar ayat terakhir. Itu pidato malaikat Ridwan menyambut orang masuk surga. Assalamualaikum, bahagia Anda semua, bahagia, selamat katanya. Ya, paduluha, silakan Anda masuk. Khalidin, Anda kekal di dalamnya. Itu kata pidato meningkat. Pintu surga itu ada amar ma'ruf dan mungkar, mereka. Ada pintu surga itu babul jihad, ada babul sholah, ada babul rayyan, pintu surga. Manang pintu itu kita tak ngelih lain lagi. Tidak. Itu orang masuk itu. Itu malaikat tadi kata, silakan Anda masuk. Kekal di dalamnya. Diberikanlah tiket di rumah kita, rumah mereka yang masuk itu. Gunung sekian, besar sekian, ya indah sekian, surga nomor sekian. Surga ini 8 tingkat. Satu surga itu seperti 7 lapis langit dan bumi luas. Al-Quran mengatakan satu surga seperti 7 lapis langit dan bumi luas. Kenapa seperti itu? Orang banyak amal kan banyak punya kebun. Gitu. Rumahnya lebih besar, perabotnya lebih banyak. Sama dengan dunia apa? Kalau kayunya duit itu kan banyak. Itu dalam surga nanti amal banyak. Itu dalam surga itu. Berjalanlah. Ada mereknya. Bapak surga nomor sekian. Jalan. Lihat, ada merek tadi mereka itu nama orang masuk surga. Ya, misalnya di situ Aisyah, katanya binti Bakar. Dengan nomor tiket gitu. Tidak terbuka waktu itu, malaikat itu tidak terbuka. Di antara ulama mengatakan dibaca selawat kepada Nabi mau terbuka semua pintu-pintu. Antara ulama mengatakan la haula wala quwwata illa billah baru terbuka. Malaikat itu kata Nabi, kalau kita di luar semua dalam itu nampak dipandang. Kalau kita rumah kita kan di kamar dan nampak pandangnya, ada. Sakit, cantik, tenteram. Itu dalam surga. Maka Nabi mengatakan, macam mana Rasulullah keinginan surga itu kata sahabat? Nabi jawab, mala ra'at ainun, wala sami'at udhunun, wala khatara bi balin. Belum pernah lihat mata, inah. Belum pernah didengar telinga, inah. Belum pernah terlintas di hati. Kalau hati mereka begini, belum, bukan. Itu tentang keinginan surga. Ini yang kita kan untuk di dunia ini untuk surga. Nenek kita Adam dulu di surga turunkan ke dunia. Surga itu batu warisan kita, rugi yang dapat. Cuma dengan syarat itu dari dunia. Syarat apa? Beriman kepada Allah, kerjakan perintah Allah, anda akan kembali ke tempat asal.
Ya. Ini surga itu banyak. Ya. Darussalam, Darul Qarar, Naim, Jantul Ma'wa, ya, yaitu Adnin, yaitu Firdaus, nama surga. Jadi ada surga itu dibikin dari emas, tanah emas, kalau ada dari perak, kalau ada dari barjat, kalau. Tapi surga yang tinggi campuran batu bata, emas ada, perak ada, apa pembantu ada, itu keindahan. Nanti itu, ini salah satu di antara orang masuk surga. Jadi pintu surga itu merek nanti, ada merek, sepadu itu. Masuklah ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tidak akan keluar lagi. Itu sepadu. Masuk ke dalam surga dalam keadaan muda, tidak akan tua lagi. Masuk dalam surga ini dalam keadaan sehat, tidak akan sakit lagi. Itu sepadu. Tidak surga. Ini keindahan. Maka orang-orang yang yakin, orang yang tahu itu dia tidak lemah dalam ibadah, dan mengharapkan tempat disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sana nanti ada pengurusnya. Ibu-ibu tadi, siapa tadi orangnya? Kata dalam hadis Nabi itu, Siti Hadijah, Siti Asyah, yang Nabi itu, Siti Maryam, Siti Fatimah anak Nabi. Ada lagi di antara ulama mengatakan Ummi Kulsum, saudara Nabi Musa. Jadi orang ini semuanya jadi istri Nabi itu. Jadi waktu Siti Hadijah mau meninggal, apa kata Nabi? Hadijah, kalau kamu nanti dengan Asyah Maryam sampai salam aku ya. Jadi yang mau juga Hadijah, ya Rasulullah, ada istri Rasulullah lainnya aku. Waktu Hadijah mau meninggal, Nabi nak berpesan, kalau ketemu nanti dengan Siti Asyah dan Maryam sampai salam aku ya, kata Nabi. Jadi Siti Hadijah jawab, ada istri Rasulullah lainnya aku. Dah, kata Nabi. Cuma nanti di hari akhirat Tuhan akan jadikan dia sebagai istri aku, madu kamu. Jadi timbul pertanyaan, apakah orang sana tidak ada cemburu? Tidak lagi. Apa sebab? Tidak ada lagi hati cemburu, hati sedih, tidak ada. Yang kedua, nikmatnya semua indah, sekali indah. Maka di antara hadis Nabi mengatakan, tiap-tiap hari Jumat kita ada pasar kan sini. Pasar. Balik dari pasar ke rumah, berubah cantiknya nama cantik. Apa kata istri ini rumah? Abang kok, dari tadi nampak? Balik pasar. Istri juga ada pasarnya yang perempuan. Balik ke rumah tuh indah dari waktu itu pergi. Jadi semakin indahnya. Kalau dari tadi nampak. Ini salah satu dari keindahan surga. Al-Quran mengatakan wahurun in ka'amsalil maknun jazaan bima kanu ya'malun. Apa ayat aku tuh? Surah apa tuh? Surah apa tuh? Dalam surah Waqiah. Bidadari itu kata Allah, hurun in bidadari seperti permata dan tersimpan. Itu balas orang yang melakukan kebajikan. Sehingga kata hadis Nabi, kelihatan berjalan air sumsum dalam betisnya. Itu cantik. Bidadari. Ini bidadari itu bukan lahir daripada bukan ada mak bapak, tak tuh. Dijadikan Tuhan dari permata. Dadonya lain permatanya, wajah mukanya lain, ya tangannya lain. Permata yang indah. Jadi waktu Nabi bercerita dengan kaum ibu di Madinah dulu, di Madinah itu kan masjid Nabi itu ada belakang kubur Nabi itu ada pintu babun nisa itu pintu kaum ibu masuk tempat ceramah Nabi. Belakang makam Nabi itu ada seperti meja 5 meter lebih besar. Tempat suara Nabi, tempat Nabi ngajar. Di kaum ibu, Nabi menceritakan tentang keindahan bidadari seperti mata lu. Menjawab Siti Aisyah, bibini Nabi. Rasulullah, kalau macam itu eloknya bidadari besok, suami kami itu hintokannya, bidadari, kami ditinggalkannya. Siti Aisyah. Sedangkan di dunia kami melayaninya Rasul, cuci pakaiannya, siapkan makanannya, minumannya. Kata Siti Aisyah, Adek ya kalau ibu galau. Apa jawab Nabi dalam hadisnya? Anna nisa'at dunya fadalna 'alal khur. Kalau perempuan di dunia ini masuk surga itu lebih indah, lebih bahagia daripada bidadari. Bidadari itu eloknya bukan kena amal,
Kita nanti elok di sana itu kena sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, pergaulan kita yang baik itu nanti. Jadi amal seperti inilah menambah makin lama makin indah. Kita dunia itu makin lama makin buruk. Enak. Jadi dah turun dengan rambut putih, bang tabur, gigi dah, ya gugur, enak, jangan tak kenur, makin tua. Tapi di saat Indonesia makin lama makin indah. Sebaliknya dunia. Nah ini, maka disebutlah dunia ini negeri yang rusak binasa, akhirat negeri yang kekal abadi. Itu salah satu di antara yang pernah dengar. Lagi ya. Jadi ibu, ini perancang kita untuk beribadah ya. Di dalam surga itu kata Al-Quran tidak ada omongan kita seperti dunia ini. Hai, saya itu triknya duit. Kalau saya mau pula, naik pun harga, tidak ada omongan seperti itu. Omongan sana apa? Yang elok, yang baik, yang selamat, yang indah. Kenapa? Karena keadaan itu tidak seperti di dunia ini. Nah, itu maka kata Al-Quran, la yasma'una fiha lawan wa la tasima illa qilan salaman salama. Nanti kata Al-Quran, kata Tuhan, tidak lagi kamu dengar dalam surga itu cakap perkataan sia-sia yang membawa kepada kekhawatiran, kesedihan. Tapi perkataan sana adalah perkataan yang bahagia. Itu nanti salah satu di antara keadaan dalam surga. Jadi oleh karena itu saya rasa ibu ya masuk surga itu mudah. Apalagi bagi kaum ibu mudah. Apa kata Nabi? Al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat saraha wa ta'at ba'laha tadul jannati rabbiha min ibadin syah. Perempuan itu kata Nabi kalau masuk surga gampang. Kerjakan salat perintah Tuhan, kerjakan puasa perintah Tuhan, kemudian patuhi perintah suami yang baik. Dia bisa surga pintu mana saja dia mau. Nah itu mudah. Enak. Pintu mana yang suka. Maka dalam hadis Nabi, kalau meninggal seorang istri dalam keadaan suaminya redha, suaminya senang, surga dia langsung. Istri itu. Nah itu salah satu di antara kelebihan. Oleh karena itu saya rasa contoh kita dengan Rasulullah itu adalah memperbaiki keadaan kita dalam rumah tangga suami istri. Nah ini. Sebab kalau kita di dunia ini termasuk orang yang baik itu istri, insyaallah nanti sama-sama di sana. Ya tujuan kita nikah itu bukan untuk dunia saja. Nikah dunia akhirat insyaallah. Ya, itu salah satu. Karena itu kita berbanyak sabar, berbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya tahan menahan. Ya, tahan menahan. Artinya tahan menahan hal yang membawa kepada yang tidak baik dari Allah. Nabi Muhammad macam mana waktu itu? Waktu dia di Mekah masih ada hidup Siti Khadijah. Ada seorang ibu datang ke rumahnya namanya Ummu Kulsum. Datang ke rumah Nabi. Ada apa bu? Kata Siti Khadijah. Saya datang ke Bu Khadijah ingin melihat kata Siti Khadijah itu ibu. Ibu nikah dengan Nabi Muhammad ini sudah hampir 25 tahun. Tidak pernah dengar ada perselisihan segala macam. Cuma dunia ibu. Layanan ibu. Saya tengok ya, belajar. Boleh? Jadi pertama-tama si Ummul Kulsum tadi diperiksa rumah Nabi itu pintunya itu terbuka, ditutupnya. Tengok ada belakang pintu itu satu lembar anduk kecil seperti ini, tergantung. Sekok catatan Ummul Kulsum. Kemudian pergi ke dapur, makanan Nabi, buka sajinya. Ada pula di situ seperti sebuah rotan. Kira-kira setahu banyaknya. Ada di situ. Kemudian, permisi saya Khadijah, saya ingin masuk kamar tempat tidur ibu. Boleh? Ikut dalam kamar itu cukup. Cuma kaca buku ada, sisir ada, masuk kita ukur ada, bedak ada. Juga macam tu yang ditengok oleh Siti Ummul Kulsum di rumah Siti Khadijah. Dia duduk.
Ada apa bu? Kata saya. Nah, saya ingin tanya dengan ibu nih. Kalau anduk yang di belakang pintu tadi untuk apa ibu? Anduk kecil. Untuk apa? Kata Siti Khadijah, itu kalau Rasulullah datang dari bepergian, dari pergi bersuara, dari berjalan, dia balik ke rumah, langsung aku sambut, anduk aku ambil, aku sapu lehernya, aku sapu kakinya, aku sapu mukanya, coba silakan dia masuk. Ikut masuk. Itu ada di budak ni. Ada tak saya kira? Buat suami dia juga. Saya ada. Disapu. Anu tu bunuhnya itu Nabi balik. Ibu tu dia ambil disapunya dari Nabi. Apa nama keringat Nabi. Bukakan sepatu Nabi, sebab Nabi. Silakan masuk. Ya Allah ya. Macam tu. Tapi tak masuk surga tu. Apa Tuhan katakan tadi, Nabi katakan tadi. Surga pintu mana memang. Sudah itu, saya tengok tempat makan sajian ibu tu ada seperti rotan. Itu apa tu? Boleh jah, kata si ibu kasut. Itu gunanya kalau aku sudah masak, siapkan makanan, Rasul makan. Mungkin ada yang tidak enak makan aku tu tak kurang asin, kurang pedas. Aku becut dah. Aduh, rotan. Ada tak kita menjadi dado? Saya yakin ada. Ya, macam tu setianya, kita dia loh. Jadi rotan tu kalau kira makan dado enak, misalnya Nabi nak marah ke aku sedia kena nak becut lah. Kata setia, itu dia. Dah, siapa di kamar tu aku lihat banyak. Nah itu kata saya kalau aku mendampingkan suami Muhammad. Aku bersiap dulu, ya. Bersiap aku dengan membersihkan badan, buburnya, bedaknya, ya. Itu Rasulullah kalau kita lihat. Dan kita terbalik, kita pergi pesta baru macam tu, ya dah. Pesta baru elok-elok. Orang lain yang nampak, suami tidak nampak. Al-Quran mengatakan Quran Tuhan, apa kata Tuhan tu? Wallahi apa? Jangan kau kata Tuhan itu, jangan kau hiasi dirimu untuk orang lain, hanya untuk suami. Ini salah satu di antara Al-Quran bergambar kita. Begitu keadaan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, dengan Siti Khadijah. Maka Nabi nikah dengan Siti Khadijah 25 tahun, baru Siti Khadijah tinggal. Nabi umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Jadi yang jelas kalau kita suami istri ada rasa sayang, ya, ada rasa kesejukan yang kita hadapkan dengan Nabi kalau betul-betul kahar sebaiknya ada. Ada dengan air misalnya terjadi. Kalau beliau marahnya ke Nabi, bisa dengan air. Beliaunya lagi berwudu ke Nabi. Beliaunya lagi kalau tegak duduk. Itu kata Nabi. Sama ada terjadi. Sebab orang yang paling bandit itu kata Nabi paling jago untuk orang yang dapat menahan waktu marah. Itu. Kalau orang bandit yang berperang di medan perang dengan senapang itu banyak, yang dapat menahan marah punya banyak. Maka itu salah satu di antara orang yang mendapatkan titel di sisi Tuhan. Orang yang dapat menahan marah itulah orang yang jagoan. Bukan Tuhan yang iman. Ya saya ini yang dapat kita sampaikan waktu ya. Jadi pertama-tama jelas ibu kami ya, mari kita bersemangat untuk kedatangan ini dengan ajaran kita, sholat, ya, baca Quran. Kita hidup ini yang ingin tenang hati. Kalau risau terus itu ada neraka, kalau risau terus. Sebelum kita hidup kan ada tenang hati. Kalau kita risau terus, dia penenang hati itu bukan lebih banyak. Ya, lebih banyak itu bukan.
Kumpul seperti ini kita di besar Palo, ya duduk saja satu saat seperti pada 1 tahun. Jadi mudah-mudahan dapat. Jadi mulailah kita sisa umur kita yang dikit ini kita pergunakan untuk ibadah. Ini lagi yang tua meninggal. Para dokter mengatakan rata-rata manusia kok 60 kurang dari 60 itu meninggal. Mudah-mudahan kita termasuk. Karena begitu sebaik-baik manusia itu orang Islam itu berikan umurnya masih hidup dia ibadah sebaik-baik. Tapi kalau dia masih hidup tidak ibadah itu buruk-buruk. Jadi mudah-mudahan kita ke atas ini perbanyaklah sahabat kepada Nabi, cintailah Nabi, jangan kita mencintai harta saja. Ya, harta itu titipan Allah gitu. Atau duit, ya itu titipan Tuhan. Ya, kita pun Tuhan. Nah, jadi kita harus ya mengerjakan amal ibadah untuk mendapatkan bahagia akhirat. Ya, itu yang perlu kita kita ambil garis bawahi. Nah, dia pegang ini terakhir, pegang 2 macam Ibu. Pegang 2 macam. Ingatkan 2 macam, lupakan 2 macam. Ini baik tadi. Pertama, lupakan kesalahan orang dengan kita. Lupakan kesalahan orang dengan kita. Nah, lupakan. Yang kedua, lupakan kebaikan kita dengan orang. Jadi kesalahan orang kita lupakan. Ini pedoman terakhir. Nah, kesalahan orang kita lupakan. Kita dendam. Kita dendam sampai mati dan kita pegang. Itu dendam dulu. Hilangkan. Jadi baik kita insyaallah. Ya, kemudian kebaikan kita dengan orang kita hilangkan. Dengan kita ingatkan. Kemudian itu panggilan. Coba baru lagi. Nah, kemudian ingatkan 2 macam tadi, ingatkan 2 macam. Kesalahan kita dengan orang kita ingatkan. Nah, kemudian kesalahan orang yang kita lupakan. Kebaikan orang yang kita ingatkan. Kebaikan kita orang kita lupakan. Ini bermacam. Insyaallah jadi kita baik. Itu petua dari Rasulullah. Selesai demikian sampai manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dengan umur dan beri keberkatan dalam hidup. Ya, lebih mudah, aman, aman, anak-anak dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.